biasa, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan 3 berita terkini dari dalam negeri seputar sektor pariwisata untuk menemani menjelang waktu rehat Anda. Kita awali dari dukungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang meyakini industri kuliner dan seni Bandung Barat mampu bersaing di panggung internasional. Menparekraf mengajak para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Bandung Barat terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk unggulan di masa pandemi. Selanjutnya, terkait persiapan pembukaan objek wisata di daerah istimewa Yogyakarta, pengelola destinasi wisata Keraton Ratu Boko kini mulai berbenah dengan menerapkan prokes ketat menjelang uji coba dibukanya kembali tempat tersebut. Dan untuk Anda penggemar aroma kopi, kini kopi tidak sekedar dikonsumsi, namun di Aceh, biji kopi diolah menjadi minyak wangi atau parfum beraroma kopi khas Aceh. Kita saksikan rangkaian berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meyakini kuliner dan seni pertunjukan Kabupaten Bandung Barat mampu bersaing di kancah internasional. Kabupaten Bandung Barat selama ini menjadi sentra dari berbagai produk kuliner yang bervariatif seperti coklat wajit, coklat kopi, kerupuk gurilem, pia, dan lain-lain. Sedangkan seni pertunjukannya antara lain sasapian dan tari jaipongan. Saat menghadiri Lokakarya program pengembangan kabupaten kota atau kata kreatif di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis 9 September, Menparekraf menilai Bandung Barat adalah pusat talenta terbaik bangsa di bidang ekonomi kreatif. Sehingga melalui hadirnya program Kata Kreatif, dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha ekonomi kreatif setempat, di mana program Kata Kreatif ini merupakan program yang mengharapkan hasil konkret berupa kerjasama antara pemerintah pusat dengan kabupaten kota untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia pun mengajak seluruh pelaku seni pertunjukan dan kuliner di Kabupaten Bandung Barat untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk unggulan di masa pandemi, juga meningkatkan potensi lokal agar bisa membuka lapangan kerja yang luas. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kompleks Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu dari 20 destinasi wisata yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf untuk uji coba dibuka pada masa PPKM. Atas penunjukan itu, pihak pengelola Ratu Boko melakukan berbagai persiapan untuk kembali menyambut wisatawan. Manajer Operasional Objek Wisata Keraton Candi Boko Agus Setiwan pada Jumat 10 September mengatakan, pengunjung diperbolehkan berwisata ke Ratu Boko pada masa uji coba dengan syarat menunjukkan kartu atau sertifikat sudah divaksin dan usia di atas 12 tahun. Pihak pengelola Keraton Ratu Boko telah mengajukan pembatasan kunjungan, yaitu hanya 3.000 pengunjung per hari. Nantinya, pada masa uji coba, jam operasional juga akan dibatasi mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Sebelum itu kita akan kita sekat di depan sebelum pintu masuk itu. Kalau memang benar-benar mereka tidak mempunyai sertifikat vaksin, ya memang harus kita putar balik daripada mereka sudah bayar parkir dan sebagainya, kasihan juga, Mas. Agus menambahkan ditunjuknya Keraton Ratu Boko sebagai destinasi wisata uji coba selama PPKM oleh Kemenparekraf karena telah memenuhi syarat. Salah satunya telah mengantongi sertifikasi CHSE. Selanjutnya pengelola akan melengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi guna memastikan pengunjung memiliki sertifikat vaksin. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.
Siapa yang tidak mengenal kopi Aceh? Kopi dengan cita rasa yang khas serta aroma yang kuat membuat kopi Aceh kian mendunia. Tumbuh subur di tanah kayu, kopi sejatinya dikenal sebagai minuman yang umum dikonsumsi. Bahkan, jika Anda berkunjung ke Aceh, hampir tidak ada sudut kota yang tidak menyajikan kopi sebagai minuman. Di Aceh ada dua jenis kopi yang cukup dikenal, yakni Arabica dan Robusta. Kedua jenis kopi ini sudah melekat dengan masyarakat sejak zaman penjajahan dulu. Namun kini, kopi tidak sekedar dikonsumsi. Salah satu yang dapat dijumpai adalah minyak wangi beraroma kopi Aceh. Ragam aroma khas Aceh lainnya adalah selangat, belu, sanger, dan juga jempa. Adalah minyak pret. Nama yang diambil dari bahasa Aceh ini memiliki arti parfum. Produk minyak wangi beraroma khas Aceh ini dikembangkan oleh pemuda setempat. Minyak wangi dengan aroma kopi menjadi produk unggulan minyak pret. Dengan aroma yang khas, membuatnya cukup diminati, baik di pasar lokal maupun mancanegara. Muhammad Ikhtiar, manajer produksi minyak pret, menyebutkan wangi yang satu ini sudah tersebar hingga ke sejumlah negara. Yang pertama adalah produk unggulannya di Aceh, dan dunia pun mengakui kopi Aceh itu salah satu kopi terbaik di dunia. Jadi kita selaku ya orang Aceh sendiri, makanya kita tahu kopi salah satunya aroma, karena ini memang identik kali dengan Aceh seperti itu. Kalau untuk dikirim itu kita dikirim biasanya ke negara tetangga, Bang. Malaysia, Singapura, Timur Leste itu yang sering. Keberhasilan mengembangkan produk minyak wangi dengan aroma khas Aceh tidak terlepas dari upaya pemerintah setempat dalam mengawal serta membantu para pelaku UMKM menjadi kian berkembang. Pelatihan pemasaran serta digitalisasi pun menjadi fokus agar produk UMKM seperti minyak pret dapat bersaing tidak hanya di pasar lokal namun mancanegara. Kini, minyak pret mampu memproduksi 300 hingga 500 botol per minggu. Kalau dukungan dari pemerintah, kita pernah memberikan bantuan berupa bintek, bantuan pelatihan teknis, itu terkait dengan pemasaran, digitalisasi mereka. Jadi intinya kita pemerintah nggak berpangku tangan terkait dengan UMKM yang ada di Aceh ini, nggak berpangku tangan. Kita apa bisa kita bantu tetap. Adapun varian aroma selanga, belu, dan kopi dibanderol Rp125.000 per 30 ml. Sedangkan untuk aroma sanger dan jempa dijual seharga Rp330.000 per 50 ml. Minyak pret pun bekerjasama dengan berbagai platform digital. Saat ini minyak pret mampu meraup omzet 100 hingga 200 juta rupiah per bulan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita dari Aceh tadi menjadi penutup rangkaian Kilas Nusantara hari ini. Semoga rangkaian informasi tadi bisa menyegarkan pikiran Anda sebelum beristirahat. Tetap jaga kesehatan dan berpikir positif. Selamat malam dan selamat beristirahat.